KPK telah menetapkan sekitar 20 orang lebih menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Tidak sampai 24 jam setelah KPK menangkap tangan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari beserta suami dan sejumlah jajaran aparatur pemerintah di sana, KPK telah menetapkan sekitar 20 orang lebih menjadi tersangka dalam kasus korupsi jual beli dalam tanda kutip ya, dalam kasus korupsi pengangkatan PJS kepala desa di sana. Termasuk juga yang ditetapkan menjadi tersangka di sini adalah Bupati Probolinggo sendiri, Mbak Puput dan suaminya HA. Masya Allah ya, jabatan PJS kepala desa sampai dibuat ajang untuk mencari uang. Ini menurut saya keterlaluan sekali lah. Luar biasa sekali, jorok, kasar, mata duitan. Bagaimana tidak, suaminya 2 kali menjabat bupati. Dia saat ini bupati 2 periode. Kok ya masih mau-maunya mengais uang, kalau menurut saya ecek-ecek gitu ya dalam kasus ini. Dengan aset harta benda yang sudah dimiliki, apa gunanya uangnya gitu. Itu ibarat orang ngambilin uang 5.000 rupiah gitu. Tanggal 27 Desember 2021 dilakukan pemunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo, dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapat persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purna tugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir oleh camat atau melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2021, pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, KU, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah, sehingga terkumpul uang sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah 112.500 rupiah untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Sebagai pemberi, PNS pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut.
SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, CL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, SD. Ada 18 orang, ya, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa, ya. Kemudian saya penerima, ini ada HA. Kemudian yang kedua PTS. Dan ketiga DK. Keempat MR. Nah, para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Oke ya, jadi itu dia pengumuman dari KPK resmi semalam terkait dengan siapa-siapa yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus OTT Bupati Probolinggo, Jawa Timur kemarin. Judulnya Komis Korupsi Berjamaah di Pemkab Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK baru menahan 5 orang tersangka untuk 20 hari pertama di rumah tahanan negara rutan berbeda. Hasan ditahan di rutan KPK Kafling C1, Puput Tantriana ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, Dodi ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan, dan Sumarto ditahan di rutan Pom Dam Jaya Guntur. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021. Tutur Alek. Oke, itu perkembangan terkini dari kasus tangkap tangan KPK terhadap Bupati Probolinggo dan suaminya beserta pejabat daerah di sana terkait dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa. Jual beli jabatan kepala desa dijual belikan. Kalau jual beli jabatan direktur PDAM, direktur BRI masih mantan patut gitu ya. Kepala desa dijual. Masya Allah. Kurang apa sih? Mohon maaf Mbak Puput, Pak Hasan, kurang apa sih harta kekayaan panjenengan? Saya baca itu banyak berita tentang mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi Anda, rumah ada yang begitu megah. Ya maklumlah, 2 periode jadi bupati suaminya. Sekarang istrinya juga 2 periode. Tambah lagi ya sekarang anggota DPR RI. Ya Allah, ini pelajaran bagi kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang namanya harta dunia memang tidak ada puasnya. Nafsu duniawi itu tidak pernah akan ada puasnya kalau dituruti. Ya, sekali lagi, kalau kita menuruti keinginan nafsu duniawi kita, keinginan nafsu jasadi kita, itu tidak pernah akan ada puasnya. Anda punya mobil 1 kepengen 2, pengen punya 2 kepengen 3, pengen 4, 5 dan seterusnya. Anda punya rumah mewah 1, 2, pasti ingin lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau perlu seluruh rumah di atas bumi menjadi rumahnya. Kalau perlu di atas lautan ditanami bangunan. Nah, itu nafsu serakah manusiawi kalau kita tidak tahan, tidak kendalikan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah pesan penting secara tidak langsung bagi kita semuanya. Syukuri apa yang kita punya, syukuri apa yang kita miliki, syukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.